rajin ngevlog, saya lihat di IG-nya Bapak itu banyak sekali vlog-vlog tentang bagaimana situasi terkini di Beijing ya Pak. Iyalah, biar kita kasih informasi yang langsung dan benar lah. Iya, ini juga panggilan untuk Bapak tuh panggilan akrabnya Dubes Joe. Pak Jo aja gitu. Oh, Pak Jo. Ya Pak Jo, terima kasih ya Pak sudah bergabung bersama Kampus Budi Luhur atas kesempatan Bapak untuk di tengah-tengah kesibukannya, pasti sibuk banget di sana kan, harus banyak seminar, kemudian banyak kasus-kasus pandemi. Ini sekarang gimana Pak situasi pandemi COVID di Beijing? Masih pandemi atau ya, sekarang memang sudah menurun jadi endemi? Iya, sudah apa? Terima kasih saya diundang oleh Budi Luhur. Ini apa? Webinar, seminar keempat. Sekarang ini Instagram. Jadi hari ini udah keempat ini. Jadi senang juga berkomunikasi dengan orang kan setelah apa? Lebih dari 90 hari ya kita itu hanya di kantor atau di rumah saja. Tapi kondisi sudah jauh lebih membaik sekarang. Saat ini confirm case, jadi kasus yang ada di seluruh Tiongkok itu tinggal 145 kasus. Jadi 145 ya? Iya, dari yang tadinya itu 84.000 sekian, sekarang tinggal 145. Jadi sudah jauh lebih menurun dibandingkan yang lainnya. Nah, di Beijing sendiri tinggal 6 karena itu level emergensinya sudah ada relaksasi lah. Nah, sudah ada relaksasi kurang lebih 75%. Kita sudah bisa keluar, sudah bisa ke restoran, sudah bisa ke tempat umum, kegiatan belajar dan mengajar juga sudah akan dimulai. Jadi sudah lebih rileks dibanding tentunya 3 bulan lalu. Jadi yang jelas kita sekarang harus beradaptasi dengan norma-norma baru. Norma baru itu misalnya pakai masker kalau keluar, hand sanitizer, cuci tangan. Kalau ke restoran yang dulu daya tampungnya 100, sekarang hanya bisa 75 dulu. Lalu kemudian di restoran misalnya jarak dari satu tempat ke meja yang lainnya 1 meter, satu meja hanya boleh menampung 4 orang. Kalau ke mall itu diukur atau pusat-pusat keramaian lah, termasuk ke pusat wisata karena sudah buka, tapi belum harus maksimal. Misalnya pusat wisata seperti Forbidden City itu bisa terima 80.000 orang per hari, sekarang mungkin hanya 10.000. Diukur suhu badan, di scan karena kan itu di scan kita sehingga bisa diketahui selama seminggu itu kita berkunjung kemana saja, apakah ada ke daerah merah atau tidak. Jadi cukup bagus dan paling tidak 1 minggu terakhir ini atau 2 minggu terakhir ini situasi sudah jauh membaik. Aktivitas ekonomi juga sudah mulai beroperasi. Pengumuman terakhir dari Kementerian Perdagangan di sini, Commercial Department, dan ekonomi sudah mulai berproduksi. Kira-kira begitu. Jadi perlahan-lahan sudah mulai masuk lagi ke situasi normal, tentunya normal tapi dengan norma-norma baru. Kira-kira yang baru. Iya, tapi saya dengar juga ini katanya yang terbaru kalau saya dengar atau saya baca juga di media online itu ada ancaman gelombang kedua pandemi COVID. Ini bagaimana persiapannya, Pak? Kalau itu karena ada sedikit ini ya miskonsepsi. Kalau di sini kalau disebut gelombang kedua yang kemudian dikutip di Indonesia itu kebanyakan orang yang pulang libur karena pada saat ini dimulai kan sedang menjelang libur, sudah libur Imlek tahun baru China. Jadi Wuhan dan provinsi Hubei itu salah satu kota dan provinsi yang makmur di Indonesia karena itu banyak yang bepergian ke luar negeri. Begitu juga pada saat itu dari wilayah lainnya. Lalu mereka berlibur sekarang pada
ke Singapura. Nah, itu kan pada kembali sebagian itu terkena atau terjangkit dengan COVID-19. Karena itulah kemudian jumlahnya pada saat sedang puncak-puncaknya itu sampai 1.000-an orang. Tapi sekarang sudah berkurang jauh. Yang terakhir itu di salah satu kota kecil, Sulan namanya, ada 5 orang. Lalu akhirnya ya kota itu untuk sementara ditutup untuk 5 orang tersebut di rumah sakit, kan dirawat di rumah sakit. Sekarang sudah dibuka lagi. Jadi gelombang kedua itu dalam pemahaman itu memang kemudian ada yang melihat as if gelombang kedua itu ada luar biasa. Yang ditakuti memang oleh kebanyakan negara yang 4 musim pada saat musim dingin. Nah itu apakah virus ini akan kembali atau tidak? Kalau di sini persiapan sudah dilakukan dari 7 jenis obat dan vaksin yang quote unquote beredar di dunia saat ini, beredar dalam pengertian bahwa itu dalam proses proses itu sudah dimulai, dan kita berharap semua mudah-mudahan vaksinnya, siapapun yang akan menemukan vaksinnya itu bisa segera ditemukan sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jadi sudah 90% normal, kemudian gelombang pandemi kedua juga diperkirakan itu tidak terlalu akan sedahsyat gelombang pertama gitu ya Pak, tentunya karena kasus-kasusnya imported case katanya ya. Ya, betul. Iya. Nah, terus kalau kita boleh flashback ke belakang nih, bagaimana sih Pak sebenarnya cara-cara yang digunakan oleh Cina saat melakukan kebijakan lockdown? Apakah hanya murni lockdown atau juga ada kebijakan lain untuk memutus mata rantai COVID ini di Cina? Memang pertama pada saat itu yang di lockdown itu hanya kota Wuhan dan provinsi Hubei. Itu kota Wuhan penduduknya 10-11 juta, provinsi Hubei itu sekitar 60 juta, jadi kurang lebih 70 juta. Itu provinsi dan kota yang letaknya di tengah, ada di China, itu 190-an itu letaknya di Hubei dan Wuhan. Itu sebagai kurang lebih refleksi saja betapa kota ini maju secara ekonomi. Saya kebetulan sudah 3 kali ke sana dan punya banyak teman di sana. Ada 4 perusahaan dari sana yang investasi di Indonesia kan. Lalu kemudian turis dari Wuhan juga banyak berkunjung ke Indonesia. Jadi ada kedekatan hubungan. Nah, per 23 Januari itu langsung di lockdown, keputusan pemerintah pusat, lockdown kendaraan darat, laut dan utara ditutup semua ke sana. Memang awal-awal itu penduduk Wuhan masih bisa keluar untuk membeli kebutuhan logistiknya, tapi kebutuhan logistiknya itu tetap ada, jadi tetap ada, tidak hilang dari pasar, itu disuplai oleh pemerintah dan oleh provinsi-provinsi yang mengelilingi provinsi Hubei. Jadi asas gotong royong lah begitu. Nah itu di lockdown, ditutup. Lalu kemudian pada saat puncak-puncaknya ya memang ditutup benar. Pergerakan orang itu tidak ada di kota, hanya orang-orang yang bertanggung jawab, jadi petugas kesehatan, dokter, petugas online untuk membawa pesanan-pesanan. Manusianya itu nyari semua ya di apartemen atau di rumahnya. Sementara itu provinsi-provinsi lain menggerakkan 46.000 tenaga medis ke sana, dibangun 16 rumah sakit sementara dan 2 rumah sakit baru yang bisa menampung ribuan pasien. Dan ternyata arsitek dari 2 rumah sakit baru itu pernah bersekolah di Indonesia sampai tamat SMP di Kediri. Jadi ya ada inilah. Jadi itu lockdown sementara yang provinsi dan kota-kota lainnya sesuai dengan kondisi penyebaran COVID di sana itu seperti kita PSBB, tapi dengan degradasi yang berbeda. Misalnya di Tibet kan hanya puluhan, kalau di kota-kota lain ratusan sampai ribuan. Jadi ya
pembatasan gerak itu juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau Beijing sebagai ibu kota sangat ketat, begitu juga Shanghai sebagai kota besar lainnya, begitu juga Guangzhou dan lain-lain. Kira-kira begitu. Ya, ini ada juga pertanyaan nih Pak, ada dari sambil kita lihat ya pertanyaan dari Bluetizen nih. Ada dari Cynthia, Pak, apa yang dilakukan warga Cina untuk memerangi COVID yang bisa dicontoh oleh warga Indonesia? Yang harus dicontoh adalah kedisiplinan. Jadi tiap negara itu punya kebijakan yang mungkin beda, jangan dibandingkan karena situasi dan kondisinya beda, dan ini memang untuk menerima itu. Tapi yang dilakukan di China yang bisa kita tiru adalah apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, dan saya kira pemerintah kita juga sudah memutuskan kebijakannya. Nah, itu dijalankan secara disiplin saja oleh warga negaranya. Cerita-cerita atau sukses negara-negara yang bisa segera keluar dari kondisi COVID ini adalah kombinasi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan kemudian secara bersama-sama jadi menjadi satu. Itu masyarakat disiplin dalam menjalankan implikasi ekonominya pun di pemerintah Cina itu dilaksanakan, di pemerintah kita juga kan sudah dilaksanakan yang social safety net. Yang ketiga yang muncul dari sini juga itu yang kita sebut dengan gotong royong, society yang empati. Jadi yang dalam posisi bisa membantu itu kemudian membantu mereka-mereka yang dalam logistik, masker dan lain-lain. Lalu yang berikutnya adalah tentunya doa kita bersama semua supaya karena kita masyarakat umat yang beragama ya doa untuk segera COVID bisa beralih. Jadi fokus saja, mudah-mudahan bisa cepat berlalu COVID-19 dari Indonesia. Pengalaman di berbagai negara ya seperti itu. Kalau kita ngomongin soal kedisiplinan, Pak, itu bagaimana sih menciptakan kedisiplinan sebuah negara atau warganya supaya menjadi disiplin? Karena bisa jadi ya Pak, karena sudah bosan di rumah, akhirnya seperti kita tahu di Indonesia menjelang hari raya sekarang mal-mal kembali penuh, kemudian jalanan juga penuh, jadi PSBB juga akhirnya terpaksa dilanggar gitu. Jadi akhirnya terpaksa dilanggar ke tingkat kedisiplinannya tersebut. Nah, bagaimana Pak kira-kira membentuk warga supaya bisa disiplin? Apakah harus dengan sanksi pidana atau harus denda atau bagaimana Pak? Saya tentunya nggak akan memberitahukan bagaimana Indonesia sebaiknya, karena saya kira yang paling tahu kan pemerintah kita dan warga kita, tapi saya hanya menceritakan apa yang dilakukan oleh pemerintah China. Yang pertama itu ada sanksi, memang ada sanksi, tetapi yang paling berat itu adalah sanksi sosial. Sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat terhadap siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan terus. Jadi pertama itu ada rasa yang bangkit di sini tuh nasionalisme, semangat nasional bahwa ini masalah kita bersama harus kita selesaikan, baik pemerintah maupun masyarakat. Yang kedua kemudian karena satu suara satu irama semua, itu medsos di sini nggak ada itu berita-berita yang negatif, di sini berita positif dan semua untuk membangkitkan semangat. Malah di medsos itu beredar lagu-lagu kalau misalnya di kita lagu-lagu perjuangan seperti Maju Tak Gentar, Tanah Airku Indonesia, itu diputar di sini lagu-lagu kebangsaan mereka. Diputar di mana Pak? Di sini maksudnya lagu-lagu kebangsaan China. Di sosial media atau di sosial media mereka lagu-lagu nasional itu masing-masing tayang, lalu terkenalkan ada Jiaozhou Wuhan, Jiaozhou Chungko dan lain-lain. Itu kan membangkitkan rasa semangat bahwa kita harus melaksanakan itu semua untuk COVID bisa segera berlalu.
Yang ketiga itu tentunya ada sanksi dari pemerintah, pelanggar-pelanggar tentunya diberikan denda atau dihukum dan lain-lain. Tapi sanksi sosial misalnya begini, kan pengawasan itu kan pada tingkat RT RW di sini. Kalau keluar itu harus seizin, misalnya dari satu kompleks RT kita memberitahu kita akan ke sana dan akan kembali jam berapa begitu. Jadi memberitahu misalnya untuk kita akan membeli logistik. Kasih tahu diukur temperatur, kalau temperaturnya tinggi nggak boleh. Lalu ke sana tulis nama, keluar akan membeli logistik. Nah ada kejadian orang Indonesia lah gitu yang merasa ini kan nggak diawasi secara ketat juga, kita pergi aja nggak apa-apa. Pergilah dia. Oh begitu kembali itu nggak diterima itu orang Indonesia itu. Juga mau ke hotel nggak terima. Telepon ke KBRI juga kan nggak bisa terima, karena memang waktu itu kita nggak boleh terima tamu. Semua kan dihimbau, termasuk ini, supaya nggak boleh terima tamu. Udah nangis bawang aja itu kan, yang dia mau kemana orang Indonesia kan? Ya. Nah, jadi nggak hanya orang Indonesia, ada beberapa negara lain, tapi ini kejadian ke warga negara Indonesia juga yang mungkin menganggap simpel kan, hanya keluar sebentar beli rokok atau apa, tapi tidak izin. Kembalinya itu yaitu sanksi sosial yang diberikan. Akhirnya kita harus telepon dan nego dengan pihak di sana bahwa dia sehat dan lain-lain. Mohon maaf karena dia melanggar aturan yang dibuat oleh RT RW tersebut begitu. Contoh lainnya misalnya sekarang kan staf-staf saya yang waktu itu mengembalikan istri dan anaknya ke Indonesia karena situasi sangat rawan di sini. Sekarang mereka harus kembali. Ya sudah, begitu kembali kita ikuti proses pemeriksaan di airport itu sekitar 7 sampai 10 jam ikuti. Kemudian begitu sampai di apartemennya itu kena self karantina 14 plus 7 hari. Jadi masih di karantina juga semua itu. Jadi 21 hari total karantina, dan itu diawasi. Keluar pintunya pun, keluar pintu apartemennya itu hanya boleh dalam sehari itu 5 kali. Jadi keluar gitu untuk beli makan atau apa, dan kita melaksanakan itu dengan benar. Kalau enggak ya dia akan dikucilkan oleh warga dia di sekitar itu kan apartemen. Kan nggak enak tuh kalau dikucilkan sama tetangga-tetangga kan, bahwa dengan dia keluar dia membuat tetangga-tetangganya itu dalam kondisi bisa saja terkena COVID, karena you sehat tapi you bisa jadi karier kan begitu. Jadi memang sanksi sosialnya itu yang kemudian berat juga. Jadi kalau dia melanggar, dia akan kemudian dikucilkan oleh lingkungan di mana dia tinggal. Menarik. Ya harusnya Indonesia bisa mencontoh seperti itu ya Pak, karena Indonesia juga terkenal tuh dengan gotong royong, dengan solidaritas. Harusnya lebih bisa menerapkan tingkat disiplin itu. Nah, satu lagi yang menarik adalah makin memanas ditambah dengan ada tuduhan bahwa virus corona itu datang dari lab Wuhan. Nah, itu bagaimana pemerintah Cina menanggapi tuduhan-tuduhan ini, dan bagaimana kondisi perang dingin antara AS dan Cina? Saya kira susah ya kita memberikan komentar kepada rumors. Itu kan rumors. Dan kalau kita sudah terbiasa pada sains kan gitu. Jadi saya selalu hindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Karena kan itu rumors. Satu bisa buat teori konspirasi ini, satu buat teori konspirasi ini. Tapi sebaiknya kita berdasarkan fakta saja. Faktanya sekarang kedua negara itu sedang, khususnya Amerika sedang diterjang COVID. Sudah 2 kali pembicaraan antara presiden juga kan. Lalu kemudian menterinya juga malah perunding perdagangannya juga sudah. Media sosial ini kan luar biasa, banyak teori yang berkembang di sana. Jadi kita juga jangan terjebak dengan teori-teori yang berkembang seperti itu, dan as if dunia ini mau kiamat saja. Enggak seperti itu ya. Dalam tatanan geopolitik gimana Pak? Dalam tatanan geopolitik, geoekonomi kan selalu ada satu ingin mempengaruhi yang lain. Jangan sampai jauh-jauh kita hidup bertetangga, kita hidup
dalam lingkungan, di kantor kan itu selalu terjadi juga. Satu pihak yang terlibat dalam perdebatan itu akhirnya perdebatannya nggak ada ujungnya kan, karena itu kan masalah satunya. Jadi itu kurang lebih, tapi yang jelas, yang pasti bahwa dalam beberapa tahun ke depan China itu dalam proses untuk menjadi salah satu, dia sekarang kekuatan kedua ekonomi dunia. Mungkin dalam waktu nggak terlalu lama dia akan menjadi kekuatan pertama. Dalam konteks menjadi kekuatan pertama itu pasti ada, itulah orang kemudian mengeluarkan banyak teori-teori. Kira-kira begitu. Nah, ini menarik sekalian kita ngomongin tentang dampak COVID terhadap ekonomi di Cina. Apakah ekonomi di Cina juga ikut terpuruk, Pak, akibat dampak COVID ini? Oh iya, memang benar. Pada saat ini saya lihat catatan supaya, karena kebetulan tadi pagi saya baru webinar juga dengan Bank Indonesia dan seluruh cabang Bank Indonesia di Indonesia. Jadi ada dampaknya. Jadi dampak ekonominya itu pertama itu tingkat pertumbuhan ekonomi China kuartal pertama itu menurun sebesar 6,7%. Jadi cukup signifikan itu, menurun 6,7%. Tentunya ini saya sedang lihat catatan-catatannya supaya jelas begitu. Bentar ya. Yang jelas itu ada dampak yang luar biasa. Tapi mereka berusaha untuk recover juga, karena sejak akhir Februari itu sudah mulai berproduksi di seluruh Tiongkok. Nah, sebentar, just 1 minute, saya punya catatan lengkap kok, karena baru tadi supaya ini dia. Oke. Dapat dia ini. Ini kondisi ekonomi Tiongkok tahun 2019. Saya mulai dari situ aja dulu. Itu penduduknya itu 1,47 miliar. GDP-nya itu 14,1 triliun US dollar, jadi nomor 2 di dunia. Tingkat pertumbuhannya 6,1%. 1 triliun US dollar. Kurang lebih 25 kali cadangan devisa kita lah. Kurang lebih begitu. Supaya gampang. 25, iya. Jadi cadangan devisa terbesar di dunia. Total nilai perdagangan Tiongkok di tahun 2019 itu 4.566,53 miliar US dollar. Ekspor dia ke dunia itu mencapai 2.500. COVID-19 ini triwulan 1, jadi bulan Januari sampai Maret itu minus 6,8%, karena memang nggak berproduksi kan. FDI-nya itu Foreign Direct Investment itu turun 11%, tapi jumlahnya masih tetap signifikan. Jadi investasi itu 31,2 miliar triwulan pertama. Sedangkan ODI overseas-nya itu 24,22 miliar, turun 6%. Total nilai ekspor import dia itu 6,4%. Itu kondisi dia. Lalu yang paling terhimbas itu perhotelan, jasa dan lain-lain. Yang nilainya itu di tahun lalu 2,4 triliun. Itu sangat terhimbas. Tapi ada yang naik di sini. Nanti kalau berminat saya ngomong mengenai digital ekonomi. Kira-kira begitu. Iya, nah ini betul. Digital ekonomi ini hubungannya dengan Indonesia, Cina ini juga cukup menarik ya, karena kita tahu bahwa Cina hubungan Indonesia Cina ini dalam kerjasama ekonomi digital ini bagaimana Pak? Terutama dengan startupnya ya. Kalau nggak salah di Indonesia juga startupnya banyak yang tumbang Pak gara-gara COVID ini. Nah, apakah di sana juga startupnya bisa bertahan atau banyak juga yang akhirnya terpaksa tutup? Ini
dan all of those things itu dilakukan melalui digital. Memang digital ini yang akan menonjol. Lalu menerima kunjungan 2 CEO dari Alibaba untuk kita karena memang saya udah ketemu Pak Jack Ma itu 6 kali, jadi ada banyak kerjasama dengan Indonesia. Kemarin dia mengutus 2 CEO-nya untuk membahas what next untuk kita. GDID juga sudah. Jadi ini salah satu yang berkembang. Umumnya begini. Nah, 30%. Memang ini yang diputuskan oleh pemerintah sehingga mereka bisa leapfrogging. Saya pertama kali ke Tiongkok kan tahun 89, tahun 99, itu Alibaba dan lain-lain belum ada. 20 tahun kemudian kan sudah luar biasa mereka. Jadi itu yang membuat mereka bisa leapfrogging. Saya sudah berkunjung ke semua leading digital ekonomi di sini. Jadi tahu persis. Nah, di kita itu kita menurut prediksi tahun 2025 itu akan leading karena saat ini kita sudah leading di ASEAN dengan 4 unicorn kita dan hampir ke tetap milik orang Indonesia. Tapi untuk supaya besar kan harus ada investasi. Jadi itulah yang terjadi sehingga kita punya 4 unicorn saat ini. Yang valuationnya rata-rata itu sudah di atas 5 miliar US dollar. Bahkan seperti Gojek itu kan sudah di atas 10 miliar US dollar. Begitu juga Tokopedia. Nah, next online itu banyak gitu. Yang nilainya puluhan juta itu banyak. Jadi banyak prediksi dari badan-badan internasional, jadi bukan prediksi saya, prediksi McKinsey dan lain-lain, itu 2025 Indonesia itu akan leading di ASEAN dengan nilai atau valuation daripada digital ekonominya itu 130 sampai 150 miliar US dollar. Sementara total di ASEAN itu adalah 250. Jadi kita akan leading di sana. Kalau sekarang saja valuation kita sudah 40 billion US dollar, Indonesia sudah punya perusahaan yang bergerak di bidang artificial intelligence. Internet of Things. Saya belum lama ini bikin kegiatan blockchain di Indonesia dengan lalu big data. Itu sudah mulai berkembang secara pesat adalah kaum millennials atau anak-anak yang berusia 20 sampai 30 tahun. They are me. Jadi in that sense I'm quite optimistic. Sekarang itu berkembang pesat luar biasa di Indonesia. Ini yang akan berkembang pesat. Dampaknya bisa juga di sektor-sektor lainnya. Salah satu contoh misalnya banyak prediksi yang menyebutkan bahwa karena sekarang working from home. Itu sudah menjadi style new normal ya. New normal begitu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti Twitter, Google dan lain-lain begitu juga di sini sudah mengrumahkan. Mengrumahkan maksudnya adalah stafnya bekerja dari rumah. Nah, ini tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga bisa bekerja dari pusat-pusat wisata. Karena harus inspiratif dari pusat wisata kan dia bisa kemudian terinspire. Jadi bagaimana juga industri-industri wisata menyesuaikan. Pertama tentunya harus wifi-nya yang high speed. Di sini kan sudah 5G semua. 5G, ya. Ya, sudah 5G. Yang saya pakai juga nih 5G nih, HP saya nih. Jadi itu harus disesuaikan dan negara-negara tetangga kita sudah menyiapkan diri untuk itu. Singapura, Malaysia, Thailand, ini pesaing-pesaing kita ini. Even though they are tetangga, tapi mereka pesaing kita juga. Mereka menyiapkan diri untuk menyambut era itu. Nah, kita pun harus mulai siap dengan itu. Yang berikutnya, industri yang terkait dengan kesehatan. Jadi, healthy food. Terkait juga dengan herbal dan lain-lain. Kan kita kuat itu. Iya. Begitu juga lain-lain yang terkait dengan kita ini selama
saya lihat dari foto-foto anak saya di Jakarta itu, mereka menikmati birunya udara Jakarta selama 1 bulan waktu itu. Begitu juga di Beijing. Jadi begitu suasana atau industri yang terkait dengan environment friendly. Ini kurang lebih, dan anak-anak muda kita itu kan sangat kreatif untuk hal-hal ini. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, saya setuju sekali, Pak. Jadi artinya setelah COVID ini adalah kebangkitan untuk industri ekonomi digital ya, Pak? Mungkin masuk dalam konsep yang lebih luas, industri kreatif Indonesia. Iya. Nah, kalau upaya Dubes RI sendiri di Cina untuk mendorong produk Indonesia supaya bisa menembus pasar di Cina ini seperti apa? Sudah ada banyak belum, Pak, produk-produk Indonesia yang sekarang ada di Cina? Kalau di Indonesia kan banyak sekali nih, Pak. Betul. Memang kita defisit dengan itu, tapi ada untuk mendrive ekonomi kita. Ini instruksi dari Presiden ke saya itu atau ke semua duta besar. Itu ada 3. Pertama itu trade. Signifikan. Keempat itu karena saya di China, saya tambahkan digital economy. Nah, trade, tingkat perdagangan kita dengan China itu volume perdagangannya itu yang paling besar di dunia. Sudah 76 miliar US dollar. Itu tahun 2019 itu naik 12%. Sedangkan investasi kita, maksudnya investasi dari Cina ke Indonesia, itu tahun lalu itu realisasinya, ini catatan dari BKPM. Putus ya, Pak? Ada nge-freeze? Tadi hilang sebentar, Pak. Hilang ya. Oke. Ya, lanjut. Ya, jadi kira-kira produk-produk apa yang cocok untuk bisa menembus pasar di Cina, Pak? Saya ke investasi supaya lengkap dapat gambarannya. Investasi tahun lalu itu naik 95% dan kebanyakan kita arahkan ke untuk buat lithium baterai dan lain-lain. Lalu tourism itu sudah 2 jutaan orang dari sini berkunjung ke sana. Yang berikutnya adalah digital ekonomi. Tadi saya sudah jelaskan banyak. Mengenai perdagangan itu kita ingin meningkatkan juga perdagangan kita ke sini. Peluang peningkatan hubungan kita di bidang perdagangan itu, misalnya contoh dalam kenapa sekarang di kuartal pertama ini kita surplus di sini. Karena ada permintaan yang tinggi terhadap produk-produk Indonesia. 1, terkait UKM ini, sarang burung walet. Kita sudah kuasai pasar sarang burung walet di sini sekitar 70-an%. Itu sarang burung walet harganya mahal sekali di sini. Karena itu kan terkait dengan kepercayaan di sini, itu menyangkut kolagen, jadi bagus untuk kulit, bagus untuk kesehatan, ibu-ibu yang minum banyak, apalagi ibu-ibu yang mengandung, dan lain-lain, dan harganya mahal. Yang kedua, buah-buahan segar, buah-buahan tropis lebih tepatnya. Itu kan kita sudah negosiasi. Misalnya juga pisang. Nah, kita sedang nego untuk buah nanas, karena nanas kita termasuk nanas yang enak. Nah, contoh, tapi kita memang di Indonesia masih perkebunan, belum industri ya. Salah satu durian Bangkok masuk sini itu nilai 1 tahunnya 2 miliar US dollar. Orang sini paling suka durian. Yang kedua itu dari Musang King dari Malaysia ya. Tapi kita punya keunggulan di sektor-sektor lain. Mereka kan nggak punya sarang burung walet sebanyak kita, kurang lebih kan begitu. Buah naga, kemarin juga alpukat. Lalu yang berikutnya tentunya produk-produk andalan kita, minyak kelapa sawit. Lalu komponen mesin dan elektronik, baterai, lithium. Kan kita invest di sana, kita ekspor ke sini. Lalu instrumen musik, itu kan terkait industri kreatif, alas kaki, kopi, dan kakao. Kemudian barang-barang kerajinan yang bernilai seni. Lalu produk-produk kertas, dan lain-lain. Itu lalu produk-produk kelautan. Tadi kebetulan saya webinar dengan
pimpinan cabang BI, mereka kaget juga bahwa dari salah satu provinsi itu ekspor udang dan ekspor ikan ke Tiongkok itu meningkat luar biasa. Dia antara percaya dan tidak. Ya memang kebutuhan orang di sini untuk mengkonsumsi, karena COVID sekarang itu kan masuk dalam kategori makanan sehat. Jadi ya dibutuhkan lagi itu kan produk-produk laut dan buah-buahan tropis. Itu kurang lebih, dan tentunya KBRI membantu sepenuhnya harus melalui peraturan yang ini ya. Kalau ada pengusaha yang tanya ke saya, masuk pasar Cina itu susah Pak. Lah, susah kenapa? Wong Malaysia dan Thailand bisa, kenapa susah? Kalau susah berarti kita udah nyerah dong. Masa kita nyerah dibandingkan negara tetangga kita? Begitu. Sama juga kalau anak sekolah yang mau sekolah ke sini terus bilang, "Wah, bahasa Cina susahnya setengah mati." Kalau gitu you melecehkan tingkat intelektual you, karena mahasiswa asal Malaysia, mahasiswa asal Vietnam yang bahasanya beda sama sekali, mahasiswa asal Thailand itu juga ribuan di sini dan bisa. Masa kita nggak bisa? Gitu. Betul. Nah, menarik sekali. Aduh, jadi ikut ke bawah semangatnya Bapak ini kalau ngomong soal Bapak ini. Satu lagi Pak, soal pendidikan. Ini juga menarik karena mahasiswa Indonesia di Cina lumayan banyak ya Pak. Banyak. Nah, sekarang setelah pandemi COVID ini banyak kemudian yang dipulangkan ke Indonesia. Nasib mahasiswa Indonesia yang belajar di Cina akhirnya gimana nih Pak? Begini, total mahasiswa Indonesia yang ada di sini itu sekitar 15.000 sebelum COVID. Lalu kemudian mereka sebagian itu pulang karena pada saat itu kan libur Imlek dan lain-lain. Iya. Nah, jadi pulang mereka karena jaraknya juga kan nggak terlalu jauh. Nah, mereka terus melanjutkan kuliah tapi daring, online sekarang semua. Nah, mahasiswa yang tinggal di sini itu ada 1.600-an, itu rata-rata dalam proses terakhir kuliahnya. Jadi mereka prefer tinggal sini untuk menyelesaikan tesisnya, menyelesaikan disertasinya dan lain-lain. Beberapa kemudian kemarin lulus, jadi senang juga mendengar berita-berita seperti ini. Jadi itu yang menariknya beberapa yang studi di sini itu di bidang computer science, industrial design kan kuat di sini. Itu terus buka startup dan dalam waktu 1-2 tahun startupnya berkembang luar biasa. Nilainya sudah, saya iseng-iseng tanya nilainya udah berapa, yuk bisikin Bapak aja deh gitu. Yang jelas senyum-senyum mereka. Jadi saya nggak usah bilang startupnya apa, tapi saya tahu benar bahwa mereka berkembang pesat di Indonesia sekarang dan rata-rata usianya masih early 20s begitu. Jadi saya ikut senang. Jadi kalau mau bersekolah ke sini, selain sekolah bahasa, itu sekolahlah yang mereka kuat di sini. Industrial design, computer science, innovative technology yang memang mereka sangat kuat. Lalu kemudian yang bersekolah di sini itu kan akan kembali pulang ke Indonesia fasih berbahasa Mandarin dan lain-lain. Ini jembatan kata-kata untuk merekatkan kerjasama antar dua negara. Dan karena investasi China banyak masuk di Indonesia juga, mereka melihat bahwa mereka lapangan kerjanya sangat signifikan. Saya ikut juga rekrutmen beberapa tenaga yang baru pulang. Misalnya Huawei, Xiaomi, JD.com itu kan minta tamatan-tamatan sini sekarang. Jadi ya semakin baik lah, semakin baik. Jadi semakin banyak mahasiswa Indonesia yang ke sini akan semakin baik. Dan di sini mereka punya organisasi kemahasiswaan yang menurut saya salah satu yang terbaik di dunia. Namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok, PPIT. Wah, itu bagus sekali tuh. Saya kagum dengan mereka. Ya. Itu soal mahasiswa di Indonesia, mahasiswa Indonesia. Jadi kalau untuk mahasiswa di Cina sendiri gimana? Keberlangsungan kuliah online di sana berlangsung kondusif nggak Pak? Oh, berlangsung kondusif. Berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, memang kemudian ada yang komplain, Pak, internet kita di sini slow, Pak, nggak bisa bisa melakukan mengikuti kuliah-kuliah ini. Nah, memang ada sangat sedikit yang sangat terganggu dengan itu, akhirnya minta untuk difasilitasi mereka kuliah saja di Indonesia begitu. Ada juga seperti itu. Jadi ada solusinya.
karena memang ada beberapa mahasiswa di sini kan dari daerah-daerah yang belum dijangkau internet juga, jadi kesulitan juga di Indonesia. Kalau di sini ya lancar-lancar saja internetnya gitu. Kalau pemerintah Cina menyediakan wifi juga untuk wifi gratis. Gratis, untuk, ya mahasiswa. Iya, untuk perkuliahan online. Betul, kalau di kampus itu ya gratis. Di sini wifi itu bukan sesuatu yang luar biasa lagi. Di sini kemana saja kita kalau download film bermenit-menit dengan 5G itu tung muncul kan gitu. Jadi Bapak termasuk salah satunya ya, cepat download film. Ya, kita pakai itu kalau download video begitu yang panjangnya lumayan begitu, sebentar aja sudah ada dia kan, gitu. Iya. Ya, memorinya ada dari Pak Manurung nih, Bapak mungkin kenal juga ya Pak Sunten, Pak Dubes. Apa kabar Pak Dubes Sunten, senior saya itu. Ya, ini ada pertanyaan, gimana nih nasib pertukaran mahasiswa kampus UBL dengan Cina? UBL sudah kerjasama dengan apa saja nih? Saya kan perlu tahu dengan universitas mana saja, karena begini, universitas ini juga membuka kegiatan kerjasama dengan berbagai universitas di Indonesia. Apakah sudah terdaftar? Apakah statusnya di sini seperti apa? Kan itu harus kita teliti juga begitu. Nah, UBL sebagai salah satu leading private university di Indonesia kan harus cari partner yang pas juga. Jadi kalau ya, sepertinya ada gangguan sinyal di KBRI. Nah, teman-teman, kalau ada pertanyaan untuk Pak Dubes, boleh terbuka untuk pertanyaan untuk Pak Dubes bisa seputar COVID, bisa seputar dampak COVID di Cina. Dan seperti kita ketahui tadi, Pak Dubes sudah menyatakan di awal bahwa Cina itu sudah hampir 90% berjalan normal, dan kasus ancaman pandemi gelombang kedua itu diperkirakan tidak bakal sedahsyat gelombang pertama gitu. Terus apalagi tadi ya, beberapa kesimpulan yang menarik tadi, intinya adalah kebangkitan ekonomi digital juga. Nah, sudah bisa Pak? Iya, sudah bisa lagi. Saya tadi hilangnya dari mana? Tadi kan ini ada pertanyaan yang menarik dari Mas Gideon, mungkin saya jawab karena dia menanyakan mengenai jaringan sosial. Oh, memang di sini perhatian prioritas itu oleh pemerintah kepada jaringan pengaman sosial itu luar biasa, khususnya untuk UKM. Pokoknya jangan ada PHK ya. Jadi jaringan sosial itu luar biasa dana yang dikucurkan untuk itu. Jadi stimulus ekonomi dari pemerintah itu di sektor moneter ada, itu jumlahnya nyaris 500 miliar US dollar. Di sektor fiskal juga ada 241 miliar US dollar. Perdagangan, penerbangan, energi itu tarif listrik diturunkan 5%. Lalu kemudian untuk UKM itu khusus sebagai sebenarnya. Iya, gangguan sinyal lagi nih Pak Dubes. Ya, intinya sih menarik cerita-cerita dari Pak Dubes yang Nah ini dia Mbak. Oke, sip. Akhirnya kan nggak enak belum pamit tadi. Sampai di mana? Aduh. Kita sampai di mana tadi ya? Pokoknya kita udah waktunya juga udah habis ini udah jam 5. Ini aja Pak, kita juga minggu ini sudah memasuki Lebaran. Nah, mungkin Pak Jo juga bisa memberikan pesan-pesan untuk mahasiswa budi luhur, untuk Blue Citizen, untuk warga di tanah air, gimana menghadapi Lebaran di masa pandemi COVID ini, gitu. Sekaligus mungkin Pak Dubes bisa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri nih, yang tinggal menghitung hari. Pesan pertama, mudah-mudahan kelak kalau ke Jakarta dulu dong, soalnya udah
janji lama. Yang kedua begini, itu kebijakan setiap pemerintah di negara-negara itu beda-beda untuk memerangi COVID. Tetapi keberhasilannya itu apabila semua disiplin menjalankannya. Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah kita itu terbaik untuk kita. Jadi kita secara disiplin menjalankannya. Ada semua yang sedang mengikuti live ini kalau bisa menjalankannya secara disiplin, mempengaruhi keluarganya, teman-temannya dan lain-lain. Saya kira itu ini. Yang ketiga itu adalah tentunya doa. Kita harus doa bersama juga bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan melindungi kita semua. Dan yang terakhir, sebentar lagi kita akan merayakan secara bersama-sama Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marilah kita sujud ke hadapan Tuhan pada saat sholat Id nanti untuk memohon ampunannya sekaligus merayakan kemenangan karena sudah berpuasa dan tentunya meminta semoga COVID-19 segera keluarlah dari Indonesia sehingga kita bisa kembali lagi. Sekian dan terima kasih. Salam hangat dari Beijing. Saya Jauhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah Pak, kalau di Budi Luhur juga punya salam Pak. Salamnya namanya salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur itu seperti ini Pak. Salam Budi Luhur gitu. Salam Budi Luhur. Nah kita kita sama-sama ya Pak. Tangan kanan sih Pak. Ini karena mirror ya. Oke. Iya. Iya. Ini mirror sih. Oke, kita sama-sama ya Pak. Salam Budi Luhur. 1, 2, 3. Salam Budi Luhur. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Nanti kapan-kapan kita main ke Beijing atau Bapak juga kapan-kapan main ke kampus Budi Luhur ya Pak. Kita tunggu mudah-mudahan. Iya, waktu Bapak main ke kampus itu COVID sudah berakhir dan kita belajar banyak dari Cina tentang cerita-cerita Bapak tadi. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih.